Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Ma'asyal ikhwah hafizakumullah. Ya, kita sudah mulai memasuki bab-bab akhir dari kitab ini. Insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa menuntaskan pelajaran. Ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab baru. Jadi setelah kemarin kita jelaskan tentang pentingnya mengetahui gharibul hadis, yaitu lafaz-lafaz yang asing dan membutuhkan penjelasan. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang adabur riwayah. Ya, al-fasl tsani, yakni adabur riwayah, adab-adab periwayatan hadis. Jadi kita itu mempelajari ilmu hadis, ya, hendaknya kita menyadari yang kita bawa ini adalah sabda-sabdanya Rasulullah, sabda-sabdanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada adab-adab, ya, dalam membawa sabda-sabda tersebut, membawa hadis-hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu para ulama menulis banyak kitab yang berkenaan dengan adab, ya, menuntut ilmu agama secara umum, atau adab, ya, meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa adab-adab yang hendaknya dipegang oleh seorang muhaddits atau oleh seorang penuntut hadis, ya, pencari hadis. Oleh karena itu di sini beliau membagi dua bab ini, ya, menjadi dua bagian. Yang pertama tentang adabul muhaddits, adab-adab seorang muhaddits, yakni ulama alul hadis. Ini ada adab-adabnya. Kemudian ada adabu talibil hadis, adab-adab para penuntut hadis, para penuntut ilmu, para pencari hadis. Yang diantara adab-adab ini, ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Artinya ada adab yang memang khusus bagi seorang muhaddits, ya, ada adab yang khusus bagi penuntut hadis, ada yang dua-duanya harus berhias dengan adab tersebut. Baik, di sini beliau memberikan muqaddimah, ya. Adabul muhaddits, kata beliau, bima anna al-istighala bil hadits min afdalil qurbati ila Allah Ta'ala wa ashrafi as-sina'at, fayanbaghi ala man yashtagilu bihi wa yanshuruhu bainan nas an yatahalla bi makarimil akhlaq wa mahasin syiyam wa yakuna mathalan sadiqan lima yu'allimuhu linnas mutabbiqan lahu ala nafsihi qabla an ya'mura bihi ghairah. Beliau mengatakan, ya, bahwa menyibukkan diri dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ibadah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari afdalul qurbati ilallah, termasuk pendekatan diri, ya, yang paling afdal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyrafis sinaat, dan termasuk pekerjaan atau aktivitas yang mulia. Fayan bagi alaman yashtagilu bihi wa yanshuruhu bainan nas an yatahalla bi makarimil akhlaq. Maka sudah sepantasnya bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya, ya, dengan hadis, demikian juga yang menyebarkan hadis di tengah-tengah manusia, untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Karena dia membawa sesuatu yang mulia, ya, karena dia membawa sesuatu yang sangat terpuji. Maka sudah sepantasnya lah orang yang membawa sesuatu yang terpuji
menghiasi dirinya pula dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Wa mahasini syam, demikian juga menghiasi dia dengan etika, ya, dengan juga menghiasi dirinya dengan etika-etika yang baik. Wa yakunu, ya, mithalan sadiqan lima yu'allimuhu linnas, maka dia menjadi contoh yang benar dari apa yang diajarkan kepada manusia. Ya, jadi hadis-hadis Nabi SAW tentunya menyeru kepada kebajikan. Ya, menyeru kepada kebajikan. Maka sudah sepantasnya orang yang membawa hadis-hadis Rasul SAW ini, yang mengajarkannya kepada manusia, dia menjadi contoh yang benar, ya, menjadi orang yang melaksanakan, ya, apa yang diajarkan kepada manusia tersebut. Mutabbiqan lahu ala nafsihi, dia mempraktekkan apa yang dia ajarkan, ya, kepada dirinya. Ya, jangan kemudian yang diajari A kemudian perilakunya justru bertentangan. Ya, jangan dia mengajarkan sesuatu kemudian dia malah meninggalkannya. Hal yang demikian dilarang dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian, ya, mengatakan apa yang kalian sendiri tidak melakukannya. Ya, sehingga seorang penuntut ilmu, seorang ulama, ya, atau seorang muhaddits, hendaknya dia menjadi contoh apa yang dia bawa berupa hadisnya Rasulullah SAW itu dia praktekkan dalam kehidupannya. Ya, mutabbiqan lahu ala nafsihi qabla an ya'mura bihi ghairah, hendaknya dia praktekkan, ya, hadis tersebut kepada dirinya sebelum dia memerintahkan manusia, ya, memerintahkan orang lain untuk melaksanakannya. Bahkan ini inti kita menuntut ilmu itu adalah untuk diri kita sendiri, ya, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian agar kita amalkan, ya. Oleh karena itu sebelum kita memerintahkan orang, hendaknya kita terlebih dahulu mempraktekkan ilmu tersebut pada diri kita. Ya, diriwayatkan dari sebagian ulama, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi, ya, kalau ada yang pernah membaca, ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad atau yang selain beliau ditanya tentang membebaskan budak, tentang hadis, ya, keutamaan membebaskan budak, maka beliau tidak langsung menyampaikannya. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengumpulkan uang terlebih dahulu, kemudian beliau bebaskan budak, kemudian baru menyampaikan hadis tentang keutamaan membebaskan budak. Ya, ini namanya mutabbiqan lahu ala nafsihi qabla an ya'mura bihi ghairah. Dia praktekkan terlebih dahulu hadis tersebut pada dirinya sebelum dia memerintahkan manusia untuk melakukannya. Baik. Sekarang kita coba baca penjelasan beliau tentang adab-adab seorang muhaddits. Ya. Qala abrazu ma yanbaghi an yatahalla bihil muhaddits. Ya, adab-adab yang paling penting yang sudah sepantasnya seorang muhaddits menghiasi dirinya. Yang pertama, tashihun niyah. Tashih an-niyah wa ikhlasuha wa tathhirul qalbi min aghradid dunya ka hubbir riasah awis syuhrah. Ini yang paling penting. Ya, hendaknya seorang muhaddits meluruskan niatnya dan memurnikan niatnya serta membersihkan hatinya dari tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Seperti apa? Kahubbir riasah, seperti mencintai kepemimpinan. Ya, dia menyampaikan hadis agar, ya, dijadikan pemimpin misalnya. Atau awis syuhrah, atau agar dia terkenal, agar dia masyhur di tengah-tengah manusia. Maka intabihu, perhatikan, ya, ini adab yang paling penting. Ini juga akan beliau ulangi lagi pada pembahasan adab penuntut ilmu, adab pencari hadis. Ya, dua perkara ini baik pada seorang ulama, pada seorang alim, demikian juga seorang penuntut ilmu,
harus ada tashihun niyah, yaitu membenarkan atau meluruskan niat, ya, membersihkan hatinya dari agradid dunia, dari tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Hubbur riasah awis syuhrah, ya, menginginkan kepemimpinan atau ya menginginkan kemasyhuran, popularitas di tengah-tengah manusia, maka dia harus bersihkan hatinya dari tujuan-tujuan duniawi semacam ini. Kemudian yang kedua, an yakuna akbaru hammihi nashrul hadith wa tabligha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mubtagiyan minallahi jazilal ajr. Yang kedua, bahwa ya cita-citanya yang terbesar adalah menyebarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mubtagiyan minallahi jazilal ajr, dengan berharap ya balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika dia membacakan hadis, menyampaikan hadis, tujuannya agar hadis tersebut tersebar di tengah-tengah manusia. Tentunya riwayat-riwayat yang sahih dari beliau alaihi salatu wassalam, bukan riwayat-riwayat yang palsu, ya, riwayat-riwayat yang tidak sahih. Dia sebarkan di tengah-tengah manusia hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara adab yang berkaitan dengan hati, ya. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum. Ya. Di antara adab seorang muhaddits, alla yuhadditsa bi hadrati man huwa aula minhu li sinnihi au ilmih. Ya, tidaklah dia menyampaikan hadis dengan hadirnya ya di tengah-tengah kehadiran seorang yang lebih utama daripada dirinya, baik dari sisi usia, ya, dari sisi senioritas atau dari sisi keilmuan, ya, kecuali dengan seizin seniornya tersebut. Ini kalau termasuk adab seorang muhadits, kalau ada yang lebih senior daripada dia, ya, dari sisi ilmu dan dari sisi usia, maka hendaknya dia persilahkan orang yang lebih utama, yang lebih afdal untuk menyampaikan ilmu, kecuali apabila orang tersebut mempersilahkan atau mengizinkan. Ini termasuk adab seorang muhadits. Ya, adab seorang muhadits. Kalau ada seseorang yang lebih senior, ya, sama-sama di majelis tersebut, ya, apalagi dari sisi keilmuan, maka hendaknya dia persilahkan orang tersebut yang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, ya, kecuali orang tadi mempersilahkan dia, antum saja, ya, maka tidak mengapa dia untuk menyampaikan ilmu. Yang demikian termasuk dari adab seorang muhaddits. Taib. Kemudian yang keempat, an yurshida man sa'alahu an syai'in minal hadits wa huwa ya'lamu annahu mawjudun 'inda ghairihi ila dzalikal ghair. Ya. Hendaknya dia mengarahkan orang yang bertanya kepadanya tentang sebuah hadis, dalam keadaan dia mengetahui bahwa hadis itu berada pada orang yang lain, pada syekh yang lain. Maka hendaknya dia arahkan, ya, orang yang mencari hadis tersebut kepada syekh yang lain. Kalau ada orang bertanya tentang sebuah permasalahan, sebuah hadis, ya, dan sang muhadits ini tahu bahwa hadis ini, ya, ada pada syekh yang lain. Oh, syekh yang lain ini punya periwayatan hadis ini. Silakan antum ke sana ambil hadis ini dari beliau. Ya, jadi tidak kemudian dia menutup-nutupi dalam keadaan dia tahu bahwa hadis tersebut ada pada orang lain. Ya, sama juga mungkin dengan permasalahan sekarang. Kalau misalnya kita ditanya, ya, seorang dai ditanya tentang suatu permasalahan, ya, yang mungkin penguasaan seorang dai atau dai yang lain atau ustadz yang lain ini lebih mendalam daripada apa yang dimiliki oleh dia, maka dia arahkan. Misalnya, ya, ada orang yang bertanya tentang muamalah,
ada yang bertanya tentang muamalah. Ya, fikih muamalah. Nah, dia tidak terlalu memahami karena seorang penuntut ilmu dia tidak bisa menguasai berbagai macam bidang ya. Ya, seorang penuntut ilmu tidak bisa menguasai berbagai macam bidang. Ketika ada yang bertanya kepada dia tentang permasalahan fikih muamalah misalnya, maka ada di sana dai-dai yang lebih menguasai atau yang lebih mendalami, maka silakan dia persilahkan, dia arahkan untuk bertanya langsung kepada dai-dai yang lebih berilmu. Ya. Kemudian alla yamtani'a min tahdithi ahadin liqaunihi ghaira sahihi niyyah fa innahu yurja lahu sihhatuha. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, ya, tidaklah mencegah dia untuk menyampaikan sebuah hadis kepada seorang yang tidak benar niatnya. Ya, misalnya dia menemukan ada seorang yang diindikasikan dia mencari hadis untuk kemasyhuran. Maka jangan kemudian dia tahan hadisnya, dia sampaikan saja. Kenapa? Fa innahu yurjalahu sihhatuha. Karena diharapkan ya dia nanti akan meluruskan niatnya. Jadi memang para ulama itu ketika berbicara tentang adab-adab penuntut ilmu, terkadang ada orang yang ketika menuntut ilmu dia tidak tidak lurus niatnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak hadis yang dia pelajari, semakin banyak ilmu agama yang dia dapatkan, maka kemudian dia pun meluruskan niatnya. Maka jangan menahan seseorang ya untuk tidak memberikan ilmu, untuk tidak mentransfer ilmu. Ya, misalnya ada si fulan ini kelihatan bahwa dia misalnya ingin mempelajari sebuah ilmu agar bisa tampil di tengah-tengah masyarakat. Maka jangan kemudian dia menahan diri untuk tidak memberikan pengajaran, ditarbiyah. Justru dengan interaksi dia ya dengan penuntut ilmu ini mungkin bisa mengubah niatnya tadi. Ya, mengubah niatnya tadi menjadi lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, an ya'qida majlisan li imla'il hadits wa ta'limihi. Idza kana ahlan lidzalik fa inna dzalika a'la maratibir riwayah. Hendaknya dia menentukan sebuah majelis yang khusus untuk menyampaikan hadis dan mengajarkannya. Ya, jadi tidak hanya sekedar memberikan ijazah. Ya, qad marra ma'ana al-bahthu 'anil ijazah. Telah lewat bersama kita pembahasan tentang al-ijazah, yakni sekedar memberikan izin untuk meriwayatkan. Ya. Tapi hendaknya dia memang buat majelis tahdits, majelis sama al-hadits. Agar apa? Agar orang yang meriwayatkan hadis dari dia mendapatkan ya periwayatan yang sangat kuat. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa sima'ul hadis, mendengar hadis langsung dari seorang syekh ini memiliki derajat yang paling tinggi dalam pengambilan hadis. Ya, fa inna dzalika a'la maratibir riwayah, karena sama al hadis, mendengar hadis di suatu majelis tahdits ini merupakan derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi dalam periwayatan. Baik. Kemudian ma yustahabbu fi'luhu idza arada hudura majlis imla. Nah, sekarang perkara-perkara yang disukai. Ya, perkara-perkara yang disukai ketika seseorang menghadiri majelis imla. Ini majelis penyampaian hadis. Yang pertama, an yatatahhara wa yatatayyab wa yusarriha lihyatahu. Ya. Yang pertama, hendaknya dia bersuci dan memakai wangi-wangian serta merapikan jenggotnya. Maksud merapikan jenggotnya artinya jangan aut-autan. Ya. Dan bukan pula dicukur ya. Jangan disalahpahami. Maksudnya adalah disisir rapi atau dirapikan, jangan kemudian aut-autan. Kalau orang memiliki jenggot yang lebat, ya tidak kemudian jenggotnya itu dia biarkan acak-acakan, tapi dia rapikan. Ya, dan dia mandi, dia kalau bisa dia bersuci terlebih dahulu. Kalau bisa mandi terlebih dahulu, agar ketika seseorang itu melihat dia menyampaikan hadis itu yakin, ya melihat gurunya dengan penampilan yang baik.
Jadi gurunya itu good looking ya. Ya, ini termasuk majelis, termasuk adab di majelis. Orang yang menyampaikan ilmu agama itu harus good looking, bukan amburadul, ya, bukan acak-acakan seperti genderuwo. Ya, sebagian orang lebih suka yang nyampaikan ilmu itu tampilannya seperti genderuwo. Ya, bukan seperti itu. Majelisnya ahlul hadis ya itu dihiasi dengan apa? Para ulama-ulama hadis yang sangat menjaga penampilan mereka. Maka hendaknya dia bersuci ketika menyampaikan hadis, memakai minyak wangi, tampil dengan penampilan yang baik. Ya. Nah, ini kadang-kadang orang nggak tahu ya bahwa good looking itu memang adab seorang yang menyampaikan ilmu. Kemudian yang kedua, an yajlisa mutamakkinan biwaqarin wahibah. Ta'ziman li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia menyampaikan hadis, hendaknya dia duduk dengan mantap, ya, dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Dengan penuh ketenangan dan kewibawaan. Ya. Kalau melihat para ulama ul hadis, ya, ketika menyampaikan hadis atau di majelis hadis, ya, kelihatan sekali mereka. Kalau antum pergi ke Masjid An-Nabawi, atau masih bisa melihat di sana ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala, semoga Allah senantiasa ya menjaga beliau dan memanjangkan usia beliau dalam kebaikan. Ya, beliau duduk ya dengan begitu berwibawa. Sana juga ada di Masjidil Haram Syekh Muhammad Ali Al-Ethiopi. Ya, demikian juga kelihatan sekali bagaimana mereka menjaga kewibawaan mereka. Demikian juga Syekh Wasiullah Abbas, ya, Syekh Wasiullah Abbas di Haram, ya, di Masjidil Haram kita bisa lihat bagaimana kewibawaan mereka. Ini ulama-ulama hadis yang sejauh yang kami tahu, yang pernah kami lihat sendiri dan hadiri majelisnya. Ya, kalau kawan-kawan mungkin lebih banyak lagi ya menghadiri para masyayikh hadis, majelisnya para masyayikh hadis, dan mereka memiliki ciri yang sama. Yang ketika menyampaikan hadis Nabi SAW, mereka duduk dengan penuh kewibawaan, dengan penuh ketenangan. Kenapa? Ta'ziman li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengagungkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengagungan terhadap hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang disampaikan ini adalah sabdanya ya khairul bashar, sebaik-baik manusia. Maka dalam menyampaikannya pun disampaikan dengan penuh kewibawaan. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara adab-adab yang khusus dalam bermajelis, ya, hendaknya seorang muhaddits ayyuqbila ala hadirina kullihim wa la yakhussa bi inayatihi ahadan duna ahad. Hendaknya dia menghadap kepada seluruh hadirin, kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir. Janganlah dia mengkhususkan perhatiannya kepada salah seorang saja di majelis tersebut. Ya, kadang beliau melihat ke sisi mana, ya, melihat dengan menyeluruh ya kepada audiens, jangan hanya melihat kepada satu orang saja, satu sisi saja yang sebelah. Misalnya dia melihatnya ke yang di depan dia saja, yang kanan dan kirinya tidak diperhatikan. Ya, tentu ini akan menimbulkan pada hati seorang penuntut ilmu yang hadir, ya, mungkin menimbulkan perasaan yang kurang bagus, kurang baik. Ya, syekh cuma melihat ke si fulan saja, tidak melihat kepada murid yang lainnya. Maka ini termasuk adab seorang syekh, ya, hendaknya dia melihat kepada seluruh yang hadir. Ya, pandangannya itu mencakup kepada seluruh yang hadir, bukan hanya mengkhususkan diri kepada sebagian sisi saja. Kalau termasuk juga ya adab seorang syekh di majelis an yaftatiha majlisahu wa yukhtimahu bihamdillahi ta'ala wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ain yaliku bilhal. Hendaknya dia membuka dan menutup majelisnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala serta mengucapkan salawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, serta doa yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Ya, jadi dia membuka majelisnya dengan apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat, ya. Ini dalilnya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Naam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu amalin la yubda bilhamdillahi fahuwa aqta. Ya, setiap amalan atau setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terputus. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, hanya saja ya dalil yang lain dari perbuatannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa membuka majelis-majelis beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, di antara adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang muhaddits di majelis, an yajtariba ma la tahmiluhu ma la tahtamiluhu uqulu al-hadirin aw ma la yafhamunahu min al-hadits. Hendaknya dia menjauhi ya apa yang tidak bisa ditangkap oleh akal orang-orang yang hadir atau tidak bisa memahaminya. Hendaknya dia menjauhi ya penyebutan hadis-hadis yang sulit untuk dipahami ya oleh orang-orang yang hadir, Jadi ketika ada sebuah hadis yang kira-kira tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang hadir, maka hendaknya dia jauhi menyampaikannya. Hendaknya dia tidak menyampaikannya, kecuali apabila dia bisa memberikan penjelasan. Ya, kecuali dia bisa memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Ya, di sana ada sebuah asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau memerintahkan agar apa? Agar jangan kita menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami, ya, yang tidak dipahami oleh orang-orang atau yang bisa disalahpahami oleh orang-orang yang hadir. Kemudian yang kelima, an yakhtimal imla ya bihikayatin wa nawadir litarwihil qulub wa tardi asy'am wa tardi sa'am. Hendaknya dia menutup majelis dengan kisah-kisah dan faedah-faedah yang unik ya, untuk merelaksasi ya, membuat rileks hati-hati para penuntut ilmu dan untuk menghilangkan kebosanan. Ya, ini juga sebuah adab dari seorang ulama hadis agar para penuntut ilmu tidak kebosanan, dia berikan faedah-faedah unik di majelisnya. Ya, bisa dalam bentuk apa? Kisah-kisahnya para ulama ketika mereka mencari ilmu, ya, atau faedah-faedah lainnya yang bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ma hiya sinul lati yanbaghi lil muhaddits ay yatasadda lit tahdits fiha. Berapa usia yang selayaknya bagi seorang muhaddits untuk menyampaikan hadis? Ini suatu permasalahan, sempat juga kita bahas. Berapa usia yang sepantasnya bagi seseorang untuk menyampaikan hadis? Qala ukhtulifa fi dzalika ala aqwal. Ya. Maka ada perbedaan pendapat ya dalam permasalahan ini. Qila faqila khamsun. Sebagian ulama mengatakan usia yang paling bagus baginya untuk menyampaikan hadis itu ketika dia berusia 50 tahun. Wakila arbaun. Sebagian lagi mengatakan kalau dia berusia 40 tahun. Wakila ghairu dzalik. Dan sebagian lagi mengatakan ya usia-usia lainnya ya di bawah dari 40 atau 50 tahun. Wasahih annahu mata ta'ahala wahtija ila ma indahu jalasa litahdits fi ayyi sinnin kan. Namun yang benar kata beliau, kapanpun dia sudah memiliki keahlian,
sudah memiliki kemampuan, ya, dan sudah mencapai usia, ya, usia yang sudah sepantasnya, maka hendaknya dia duduk untuk menyampaikan hadis berapapun usianya tersebut, ya. Jadi tidak kemudian menunggu sampai dia tua terlebih dahulu, tidak. Tapi kapanpun dia sudah memiliki kemampuan untuk menyampaikan hadis, silahkan saja baginya untuk menyampaikan hadis. Kemudian masalah selanjutnya, ya, ashharul musannafat fihi, karya para ulama yang masyhur dalam permasalahan ini. Yang pertama, karyanya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Kitab karya Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Kemudian yang kedua, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih wa ma yanbaghi fi riwayati wa hamlihi li Ibnu Abdul Bar. Ya, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih wa ma yanbaghi fi riwayatihi wa hamlihi li Ibnu Abdul Bar. Ini kitab Imam Ibnu Abdul Bar, 2 jilid, ya. Ya, kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ya, kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat, ya, para ulama, ya, dari para ulama dari sejak para sahabat dan setelahnya yang berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu. Karya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Baik, ini adab-adab yang berkenaan dengan seorang muhaddits. Nah, sekarang bagaimana dengan adab-adab seorang penuntut hadis? Ya, para penuntut ilmu juga memiliki adab-adab yang hendaknya mereka menghiasi diri mereka dengan adab-adab tersebut. Qala al-mabhatsu tsani, adabu talibul hadis. Adab-adab para penuntut ilmu, ya, para pencari hadis. Qala al-muradu bi adabi talibil hadis ma yanbaghi an yattasifa bihi talib min al-adabil 'aliyah wal akhlaqil karimah allati tunasibu syarafal ilmi alladhi yatlubuh. Yang dimaksud dengan adab talibul hadis adalah apa-apa yang sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu untuk, ya, berhias dengan sifat-sifat tersebut, berupa adab-adab yang tinggi dan akhlak-akhlak yang mulia yang mencocoki kemuliaan ilmu yang sedang dia cari, ya, yang mencocoki ilmu yang sedang dia cari. Jadi karena dia sedang mencari ilmu hadis, ya, mencari ilmu tentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hendaknya dia pun menghiasi dirinya dengan, ya, akhlak yang sesuai dengan tingginya keilmuan, tingginya ilmu yang sedang dia cari. Wa huwa hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa min hadhihi al-adab ma yashtariku fiha ma'al muhaddits wa minha ma yanfaridu biha anhu. Di antara adab-adab ini ada yang berserikat, ya, dia dengan seorang muhaddits, dengan adab-adab muhaddits. Ada yang sama adabnya dengan adab seorang muhaddits. Kemudian kata beliau, dan di antara famin hadhil adab wa minha ma yanfaridu biha anhu, dan di antara adab-adab ini ada yang dikhususkan bagi penuntut ilmu saja. Jadi ada di antara adab-adab ini yang sama dengan adab seorang muhaddits, dan di antara adab-adab ini ada yang memang dikhususkan bagi seorang murid, bagi seorang penuntut ilmu. Qala al-adabul lati yashtariku fiha ma'al muhaddits tashihun niyyah wal ikhlasu lillahi ta'ala fi talabihi. Adab-adab yang sama dengan adab seorang muhaddits, yang pertama adalah tashihun niyyah, meluruskan niat serta mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Sama, baik seorang muhaddits maupun seorang talibul ilm, ya, hendaknya, ya, dia meluruskan niatnya dalam mencari ilmu, ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hadharu min an takuna al-ghayatu min talabihi at-tawassula
ila aghradi dunia, dia mewaspadai, ya, waspada, ya, dengan meniatkan atau menjadikan tujuan dia menuntut ilmu agar mendapatkan tujuan-tujuan dunia, ya, tujuan-tujuan duniawi. Hendaknya dia mewaspadai, ya, niat-niat yang jelek, menuntut ilmu, mencari hadis untuk mendapatkan, ya, perkara-perkara dunia, untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Ya, ini sama antara seorang penuntut ilmu dengan para muhaddits. Kalau kemudian beliau menyebutkan dalilnya, faqad akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadits Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Alhamdulillah. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya dicari untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan tujuan-tujuan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan, ya, aromanya surga pada hari kiamat. Ya, kalau aromanya saja tidak dia dapatkan, bagaimana dia bisa masuk surga? Ya. Oleh karena itu hendaknya seseorang mewaspadai betul, ya, niat yang salah dalam menuntut ilmu bisa menyebabkan seseorang justru mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kebinasaan di akhirat nanti. Ya, seperti demikian juga yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang 3 orang yang api neraka itu dinyalakan pertama kali dengan keberadaan mereka. Salah satunya adalah orang yang dia menuntut ilmu agar disebut, ya, atau dipuji-puji oleh manusia, ya, maka diseret dia di atas wajahnya lalu dimasukkan ke dalam api neraka, naudzubillah. Ya, oleh karena itu hendaknya seseorang, ya, meluruskan niatnya dalam menuntut ilmu. Jangan kemudian dia mencari ilmu, ya, untuk mendapatkan dunia. Dunia ini hina. Dunia ini rendah. Ngapain dia cari? Ya, hendaknya yang dia jadikan tujuan adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, al-amalu bima yasma'uhu minal ahadits. Yang ketiga, mengamalkan hadis-hadis yang sudah dia dengarkan. Jadi bukan hanya mengambil riwayat-riwayat saja, berbangga-bangga dengan riwayat saja. Tapi apa? Untuk diamalkan, Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang al-adabul lati yanfaridu biha 'anil muhaddits. Adab-adab yang khusus bagi seorang penuntut ilmu, berbeda dengan adab seorang muhaddits. Yang pertama, an yas'alallah ta'ala at-taufiq wa at-tasdid wa at-taysir wal i'anah ala dhabtihil hadits wa fahmih. Hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq. Demikian juga, ya, pertolongan, kemudahan dan bantuan, ya, untuk menghafalkan hadis dan memahaminya. Ya. Jadi dia selalu meminta pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, an yansarifa ilaihi bikulliyatihi, ya, wa yufarrigu juhdahu fi tahsilih. Hendaknya dia palingkan, dia berpaling, ya, secara total untuk mendapatkan hadis. Kemudian dia yufarrigu juhdahu fi tahsilih, dia upayakan, ya, kesungguh-sungguhannya untuk mendapatkan hadis, jangan setengah-setengah. Ya. Yang kedua, hendaknya dia curahkan kemampuannya secara total. Kesungguh-sungguhannya dia curahkan untuk mendapatkan hadis. Ya, jangan setengah-setengah. Kemudian an yabda bis-sama'i min arjahi syuyukhi baladihi isnadan wa ilman wa dinan.
hendaknya dia memulai untuk mendengarkan hadis dari syekh yang paling kuat hadisnya, baik dari sisi sanad, dari sisi ilmu, dan dari sisi agama. Artinya dia cari guru yang terbaik. Ya, hendaknya kalau di negerinya ada seorang guru, ada beberapa orang guru, maka hendaknya dia mencari guru yang terbaik. Baik dari sisi keilmuan, dari sisi sanad, mungkin sanadnya cari yang paling tinggi, ya. Kemudian juga mencari yang paling tinggi ilmunya dan yang paling bagus agamanya, artinya yang paling bertakwa, Ya. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk adab kita ketika terjadi perbedaan fatwa. Misalnya ada ulama yang berbeda fatwanya. Maka bagaimana seorang yang awam agamanya menentukan ya fatwa mana yang dia ambil? Hendaknya dia lihat siapa di antara ulama ini yang lebih tinggi ilmunya dan lebih bertakwa. Ya, yang lebih tinggi ilmunya dan lebih bertakwa. Ya. Ini di antara kaidah yang yang bisa kita pakai kalau ada perbedaan fatwa. Ya, lihat siapa ulama yang lebih tinggi ilmunya dan yang lebih bagus agamanya, lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala an yu'azzima syaikha wa man yasma'u minhu wa yuwaqqiruhu fadzalika min ijlalil ilm wa asbabil intifa' wa an yataharra ridah wa yasbira ala jafaihi law hasal. Ini banyak ya, ini diantara adab yang banyak dilupakan oleh penuntut ilmu di masa kita. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memuliakan gurunya. Hendaknya dia memuliakan gurunya, menjaga kehormatan gurunya. Ya. Qala wa man yasma'u minhu, demikian juga memuliakan orang-orang yang mengambil ilmu dari guru tersebut. Wa yuwaqqiruhu, demikian juga ya menghormatinya, menghormati sang guru. Ya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab adab. Bahwa seorang penuntut ilmu itu hendaknya menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Namun dengan tidak sampai berbuat berlebih-lebihan. Tapi hukum asalnya seorang guru itu harus dihormati, harus dijaga kehormatannya. Kenapa? Fadzalika min ijlalil ilm. Karena yang demikian itu termasuk pemuliaan kepada ilmu. Wa asbabil intifa', dan juga menjadi sebab dia bisa mengambil faedah dari ilmu yang dia ambil. Ya, gimana kalau misalnya dia mengambil ilmu dari seorang syekh tapi kehormatan syekh tersebut justru tidak dia jaga, dia remehkan. Ya. Maka dia pun tidak bisa mengambil faedah secara optimal dari apa yang dia dapatkan dari syekh tadi. Karena syekh yang membawa ilmu sendiri sudah ya dia rendahkan. Wa an yataharra ridha, dan hendaknya dia mencari ridha seorang guru, wa yasbiru ala jafaihi law hasal, dan bersabar atas kekakuan sikap gurunya apabila itu terjadi. Jangan baper sama guru, ya. Misalnya ditegur sama gurunya, ya kamu kenapa kok nggak nulis? Ya, padahal dia mungkin kecapean semalam atau sedang kurang sehat badannya. Ketika ditegur sama gurunya, kemudian wah guru ini nggak paham tentang keadaan muridnya, pakai marah-marah. Ya sudah, sabar saja. Ya, husnuzon sama sang guru. Guru menginginkan kebaikan bagi sang murid. Kalau antum baper, ya selalu bawa perasaan, gurunya ditegur gurunya, kemudian tersinggung, nggak mau lagi untuk ilmu, ya sudah. Ya, selama-lamanya kita tidak akan bisa mengambil faedah dari guru-guru kita. Ya, namanya guru-guru ya manusia biasa. Kadang ya seorang ustadz atau seorang syekh terkadang mereka memiliki sikap yang mungkin di mata kita kaku. Ya, maka bersabar. Ya, kalau antum baca riwayat-riwayat bagaimana para ulama mencari ilmu hadis, maka kita akan dapati bagaimana kesabaran mereka dalam menghadapi seorang guru. Ya, untuk mendapatkan bisa mereguk ilmu dari sang guru, mereka bersabar terhadap jafa atau sikap kaku yang muncul dari seorang guru.
Kemudian an yurshida zumala'ahu, ya yang kelima, an yurshida zumala'ahu wa ikhwanahu fit talab ila ma dhafira bihi min fawaid wala yaktumuha anhum. Hendaknya dia mengarahkan teman-temannya, mengarahkan saudara-saudaranya dalam menuntut ilmu kepada perkara-perkara yang memberikan yang akan untuk memperoleh manfaat, memperoleh faedah. Ya, hendaknya dia mengarahkan teman-temannya dan saudara-saudaranya dalam menuntut ilmu, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan faedah. Jadi kalau ada anak yang baru, misalnya ada juniornya, ya, yang belum tahu bagaimana untuk mengambil faedah yang benar, diarahkan temannya tadi. Wala yaktumaha anhum, jangan dia kemudian sembunyikan, ya, arahan tersebut. Jangan dia kemudian cuek, tidak memberikan arahan kepada, ya, teman-temannya. Fa inna kitmanal fawaid ilmiyah anit talabah lu'mun yaqa'u fihi jahalatu talab wa wuda', ya, wa wudu'a li'anna al-ghayata min talabil ilmi nashruhu. Karena sesungguhnya menyembunyikan faedah ilmiah dari para penuntut ilmu ini merupakan celaan yang menunjukkan kebodohan penuntut ilmu dan juga yang akan menyebabkan kebodohan penuntut ilmu dan hilangnya faedah tadi. Kenapa? Li'anna al-ghayata min talabil ilmi nashruh. Karena sesungguhnya tujuan dari kita menuntut ilmu adalah untuk menyebarkannya. Maka kalau ada faedah yang kita dapatkan, ya, faedah yang bisa kita bagikan kepada kepada penuntut ilmu yang lain, maka kita sampaikan. Ya, maka kita sampaikan, karena tidaklah tujuan menuntut ilmu melainkan untuk menyebarkannya, Kemudian yang selanjutnya, yang ke-6, ya, alla yamna'ahu al-haya'u awil kibar minasai fis sama' wa tahsili wa akhdil ilm walau mimman huwa dunahu fisin awil manzilah. Janganlah rasa malu dan kesombongan mencegah dia untuk beranjak mendengarkan hadis dan mengambil hadis serta mengambil ilmu, walaupun dari orang yang lebih junior usia atau kedudukannya daripada dia. Ya, ada seorang ulama yang mungkin lebih junior, usianya lebih muda, atau dari sisi keilmuan, ya, di bawah dia, tapi jangan kemudian dia malu untuk mengambil faedah dari, ya, ulama tersebut. Ya, ini dua perkara yang akan mencegah seseorang dari mengambil faedah. Yang pertama adalah malu, yang kedua tentunya malu di sini adalah malu tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua kesombongan. Oh, siapa si fulan, ya, dia itu jauh lebih muda daripada saya, padahal si fulan lebih berilmu. Maka ini yang bisa mencegah seseorang dari mengambil faedah, yaitu kesombongan dan juga rasa malu. Kemudian yang ketujuh, adamul iktisar ala sama'il hadith wa kitabatihi duna ma'rifatihi wa fahmih fayakunu qad ad'aba nafsahu duna an yadfara bita'il. Yang ketujuh, ya, janganlah dia mencukupkan diri hanya untuk mendengarkan hadis dan menulisnya saja tanpa memahami, tanpa mengetahui dan memahami, ya, apa yang diinginkan dengan hadis tersebut. Ya, jadi jangan seorang muhadits dia hanya mengambil riwayat saja tanpa berusaha untuk memahami apa makna hadis tersebut. Kenapa? Fayakunu qad at'aba nafsahu duna an yadfara bita'il. Karena dengan demikian dia telah membuat letih dirinya sendiri tanpa mendapatkan hasil, ya, tanpa meraih tujuannya. Ya, tujuannya kita mengambil hadis itu untuk dipahami dan diamalkan, bukan hanya sekedar menyalin dan menulisnya, ya, bukan sekedar mendengar dan menyalinnya, bukan. Tapi bagaimana agar kita bisa memahaminya. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, ya, beliau menyebutkan kitab apa saja yang hendaknya menjadi prioritas
bagi seorang penuntut ilmu hadis. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama demikian banyak, yang kalau kita curahkan usia kita, ya akan sulit bagi kita untuk mempelajari semuanya. Maka di sini memerlukan prioritas. Hendaknya seorang penuntut ilmu dia memiliki prioritas. Yang mana yang terlebih dahulu dia pelajari. Kata beliau, ayyuqaddima fi sama'i wa dhabti wa tafahumi as-sahihain. Hendaknya dia memprioritaskan untuk mendengarkan, ya, untuk mendobat, ya, menghafalkan dan memahami as-sahihain. Jadi dua kitab yang harusnya menjadi prioritas seorang penuntut ilmu. Ya, dia mempelajari, dia memulai dengan mempelajari as-sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala thumma sunana Abi Daud wa Tirmidzi wan Nasa'i, thumma as-sunan al-kubra lil Baihaqi. Kemudian dia berpaling atau beralih kepada Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan Al-Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi ini urut-urutannya, ya. Kalau misalnya antum ingin menghafal kitabul hadis, ya, yang pertama as-sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian Sunan Abu Dawud, ya. Kemudian At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i dan Sunan Al-Kubra karya Al-Baihaqi. Tsumma ma tamassul hajah ilaihi minal masanid wal jawami' ka Musnad Ahmad wa Muwatta' Malik. Kemudian dia lanjutkan dengan kitab-kitab yang dia perlukan, ya, seperti kitab-kitab masanid, kitab-kitab musnad dan kitab-kitab jawami', ya, seperti musnadnya Imam Ahmad dan Muwatta' Imam Malik. Kemudian di antara kitab yang hendaknya dia pelajari adalah Kutubul Ilal, kitab-kitab ilal. Wa min kutubil ilal ad-Daruqutni. Kalau dia ingin mempelajari kitab ilal, dia mulai dengan kitab ilalnya Daruqutni. Qala wa minal asma'i tarikh, asma'i wa minal asma'i at-tarikh, minal asma'. Kemudian dari kitab yang berkenaan dengan nama-nama perawi, At-Tarikh Al-Kabir lil Bukhari. Hendaknya dia mulai mempelajari Tarikh Al-Kabir karya Al-Imam Al-Bukhari. Ya, tentang nama-nama rijal, tentang nama-nama perawi hadis, dia mulai dengan Tarikh Al-Kabir karya Al-Bukhari. Wal Jarh At-Ta'dil li Ibnu Abi Hatim. Kemudian juga kitab Jarh Ta'dil karya Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi kitab yang hendaknya dia pelajari yang berkenaan dengan Asma'ur Rijal, yakni kitab At-Tarikh karya Tarikh Al-Kabir karya Al-Bukhari dan Al-Jarh Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Qala wa min dhabti asma'i wa min dhabtil asma'i kitab Ibnu Maqula. Kemudian dalam permasalahan dhabtul asma', memastikan nama seorang perawi, hendaknya dia mempelajari kitabnya Ibnu Maqula. Ya, kitabnya Ibnu Maqula. Kemudian tentang gharibul hadis, ya, wa min gharibil hadis An-Nihayah li Ibnu Al-Athir. Tentang gharibul hadis, hendaknya dia mempelajari An-Nihayah karya Al-Imam Ibnu Al-Athir. Mempelajari An-Nihayah karya Al-Imam Ibnu Al-Athir. Ini prioritas kitab-kitab yang hendaknya dipelajari oleh penuntut ilmu atau pencari hadis, oleh seorang penuntut ilmu hadis. Ya, demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang muhaddits dan seorang penuntut ilmu hadis. Baik. Nah, sebenarnya sudah selesai kita ini, ya, dari permasalahan mustalahul hadis. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, ya, al-isnadu wa ma yata'allaqu bihi. Pembahasan tentang sanad dan apa yang berkaitan dengannya. Di sana kita akan pelajari, ya, dua permasalahan. Yang pertama lathaiful isnad, serba-serbi sanad. Ya, nanti akan dibahas tentang sanad yang ali dan nazil. Kemudian ada yang namanya musalsal, ada yang namanya riwayatul kabir anil asagir, ya, al-akabir anil asagir, ya, dan
faedah-faedah serba-serbi tentang sanad yang lainnya. Taib, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.